Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurita Yuliandari, NPM 719212728. Saya merupakan mahasiswi aktif Universitas Wiraraja, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada saat ini, saya sedang menempuh mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM dengan dosen pengajar Bapak Muhammad Firly Pranata, SEMAK. Baik, pada minggu kedua ini saya akan membahas tentang sistem ekonomi koperasi. Menurut Dawam Raharjo, pada tahun 1997, Indonesia ini termasuk negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran, atau yang sering dikenal dengan sistem demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi ini dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang dimana seluruh kegiatan ekonominya ini diatur oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Di dalam sistem demokrasi ekonomi ini, segala produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, sedangkan produksi yang lainnya diserahkan pada pasar. Terhadap produksi yang lain ini, pemerintah hanya berperan sebagai pengawas pasar saja. Pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan secara jelas bahwa pengelolaan kegiatan ekonomi harus dilaksanakan secara kekeluargaan, dan badan hukum ekonomi yang paling cocok dengan sistem ekonomi ini adalah koperasi. Pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Bung Hatta telah memasukkan koperasi sebagai bentuk badan ekonomi yang harus diselenggarakan dalam perekonomian nasional. Oleh sebab itu, koperasi ini harus menjadi sokoguru perekonomian nasional. Bung Hatta, sebelum memasukkan bentuk ekonomi koperasi ini ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Bung Hatta bersama 3 tokoh ekonomi yang lainnya telah mempelajari perekonomian di berbagai negara Eropa. Dari hasil pembelajaran itu, kemudian disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia, maka lahirlah suatu bentuk ekonomi yaitu koperasi. Oleh karena itu, bentuk ekonomi koperasi ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 33, dengan tujuan penyelenggaraan perekonomian nasional Indonesia ini berbasis pada ekonomi koperasi. Sebagai suatu sistem ekonomi, koperasi tentu memiliki jiwa atau ideologi tertentu yang menjadi karakteristiknya tersendiri. Untuk memahami karakteristik koperasi yang ada di Indonesia, kita harus tahu konsep dasar koperasi yang ada di Indonesia, khususnya yang menyangkut pengertian, nilai-nilai dasar, serta prinsip-prinsip koperasi. Namun, hal tersebut telah dijelaskan pada pertemuan atau minggu pertama. Koperasi dalam trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yaitu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang dinamis dan strategis yang kemudian juga dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik negara, swasta, maupun koperasi di dalam sistem ekonomi nasional yang kita bangun. Keunggulan komparatif pelaku ekonomi. Badan usaha koperasi, jika ditinjau dari aspek prinsip-prinsip organisasinya, lebih menitik beratkan pada asas pemerataan. Namun, seiring dengan perubahan ruang, waktu, dan nilai dalam perjalanannya, koperasi juga berperan dalam pencapaian pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Syarat-syarat pendirian koperasi. 1. Pada pasal 12 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 telah menyelenggarakan dan pembinaan koperasi yang mengatur pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian koperasi
yang harus dihadiri oleh para pendiri dan juga dihadiri oleh pejabat yang berguna untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. Yang kedua, jumlah orang yang hadir dalam pendirian koperasi akan berbeda tergantung jenis koperasinya. Untuk pendirian koperasi primer, dihadiri oleh 20 orang, dan untuk koperasi sekunder, dihadiri kurang dari 20 orang. Baik, selanjutnya yaitu tentang syarat koperasi primer. Pendiri koperasi mengajukan akte pendirian koperasi, baik itu secara tertulis maupun secara elektronik, kepada Menteri dengan melampirkan beberapa persyaratan, di antaranya 1. 2 rangkap akte pendirian koperasi bermaterai. Yang kedua, berita acara rapat pendirian koperasi. Yang ketiga, surat bukti penyetoran modal. Yang keempat, rencana awal kegiatan koperasi. Yang kedua, yaitu syarat koperasi sekunder. Syarat untuk mendirikan koperasi sekunder sama seperti syarat pendirian koperasi primer. Namun, terdapat beberapa tambahan dokumen yang berupa 1. Hasil berita acara rapat pendirian. Yang kedua, keputusan pengesahan Badan Hukum Koperasi Primer atau koperasi sekunder. Yang ketiga, NPWP aktif untuk setiap calon anggota koperasi primer dan koperasi sekunder. Yang ketiga, yaitu syarat koperasi simpan pinjam atau KSP. Terdapat persyaratan khusus untuk KSP atau koperasi simpan pinjam yang bisa dilihat pada Pasal 10 ayat 5 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018. Setelah pengajuan akte pendirian koperasi dan mendapatkan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi, maka Menteri akan menerbitkan 2 opsi surat, yaitu surat keputusan atau SK, penerimaan atau penolakan. Tahapan dan prosedur pendirian koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 telah mengatur tentang tahapan dan tata cara pendirian koperasi, yaitu 1. Perencanaan pendirian koperasi. 2. Penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas. Ketiga, rapat pendirian koperasi. Keempat, verifikasi nama koperasi. Kelima, pengajuan pengesahan akte pendirian koperasi. Keenam, verifikasi dokumen permohonan. Ketujuh, mekanisme di Sismin BHKOP. Kedelapan, pengesahan pendirian koperasi. Awal modal pendirian koperasi. Modal koperasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu modal diri sendiri yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Modal pinjaman berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank, dan lembaga keuangan yang lainnya, penerbit obligasi, serta surat utang lainnya dengan sumber yang sah. Baik, sekian penyampaian materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.